Nanti akan dibacakan dulu yang masih nyari-nyari. Silakan. Ya, sambil meresapi surat dari pengurus, saya akan membacakan berita acara. Belum baca. Berita acara penetapan General Manager KSP Kredit Union Daya Lestari periode 2024 sampai dengan 2027. Pada hari ini Kamis tanggal 9 bulan November tahun 2023 telah dilaksanakan rapat pengurus untuk menetapkan General Manager atau GM KSP Kredit Union Daya Lestari periode 2024 sampai dengan 2027 sesuai dengan kebijakan tentang pengangkatan dan penunjukan General Manager yang termuat dalam ketentuan Manual Operasional atau MO Human Resource Management atau HRM. Rapat dilaksanakan secara konferensi menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Dihadiri oleh seluruh pengurus berjumlah 7 orang. Setelah tim seleksi melaporkan tahapan seleksi General Manager KSP Kredit Union Daya Lestari, pengurus melaksanakan fit and proper test terhadap 5 orang calon General Manager KSP Kredit Union Daya Lestari periode 2024 sampai dengan 2027, yaitu Johnson Ribut AMD, Udis SE, Alexander Nonglehan, Sri Widya Suti SE, dan Amiliana Lunoding SAK. Oke, nanti kita ready. Dengan hasil sebagai berikut. Nama calon Udis SE nilai 70. Sri Widya Suti SE nilai 63. Amiliana Lunoding SM 63. Johnson Ribut AMD 59. Alexander Nonglehan 57. Memperhatikan hasil pemeriksaan berkas, psikotes dan fit and proper test, maka pengurus sepakat dengan suara bulat secara musyawarah menyetujui untuk menetapkan Saudara Udis SE sebagai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bertanda tangan pengurus Simon Jang SH sebagai ketua, Rikta Tikungufat MPD wakil ketua, Yosef Sangararang sekretaris, Dr. Yohanes Ribut MKes Bendahara, Petrus Shibau SPD, Patricia Reti SSI, Donatus Darwin sebagai anggota ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada
Dan Bapak Ibu yang sudah diberi amplop disilakan untuk kembali ke tempat. Ya. Sementara beliau ini mau melangkah lebih dari itu, kita berdoa bersama mudah-mudahan apa yang dicita-citakan sama beliau, Pak Tului, Pak Ketua, Pak Simon, dan Pak Ferdi yang sama-sama mengambil jalan untuk mengabdi kepada lebih banyak orang. Mudah-mudahan mereka sukses. Saya sedikit bercerita tentang kapan saya ketemu sama Pak Tului. Beliau ini figur yang menolong saya. Saya 2002, tepatnya bulan Mei, saya sudah bergabung menjadi anggota. Waktu itu beliau belum menjadi anggota dan saya tidak kenal. Waktu saya masuk pertama itu, staf DCUDL pada saat bulan di mana saya bergabung itu Ibu Lia. Lalu kurang lebih saya tidak tahu, beliau bergabung di CU katanya 2006. Tapi sebagai anggota biasa, saya juga tidak terlalu apa ya, mau ingin tahu siapa saja yang jadi manajemen. Tapi saya punya kisah di CU ini cukup apa ya, menurut saya itu ada jenjang yang membuat saya jadi down, jatuh. 2002 saya bergabung, saya juga jadi pengurus yang sebenarnya luar biasa beban, luar biasa berat sebagai pengurus. Tepatnya di 2007 saya berhenti, tapi saya berhenti waktu itu tidak sampai 2 bulan. Baru 1 bulan berhenti, saya dapat undangan dari manajemen waktu itu, kalau tidak salah itu Ibu Kurniati, mama ibunya dari ketua pengawas kita. Saya sampai telepon beliau, saya bilang tidak salahkah, karena pola kebijakan saya masih ingat betul, pola kebijakan tahun 2003, jika anggota itu berhenti dari CU maka dia tidak boleh lagi bergabung jadi anggota CU. Itu yang saya pegang, masih ingat baik. Tapi karena atas permintaan warga dari Selili, karena saya kan hanya 3 orang waktu itu anggota dari wilayah Ilir, saya, Ibu Siska yang bendahara katedral, sama Pematus Gelang yang hari ini menjadi penasihat. Pada saat saya ikut sosialisasi, yang memfasilitasi itu Pak Tului sama Pak Nikolaus Porotulit, saya masih ingat betul. Dan beliau juga pasti masih ingat. Dari sekian banyak orang peserta itu ditanya satu persatu pengalaman ber-CU. Ada yang bilang 6 bulan dengan bangganya, ada yang bilang 1 tahun dengan bangganya, bilang sudah terlalu lama. Sampai di giliran saya bilang saya sudah 5 tahun. Bingung orang. Kita baru dengar berita CU hari ini, kok dia sudah 5 tahun bergabung tapi sudah berhenti. Lalu saya waktu itu ditanya kenapa berhenti, ya saya sampaikan sepintas yang saya ingat bahasa yang saya keluarkan waktu itu, bahwa gerakan kredit union ini membawa dampak positif yang luar biasa terhadap kehidupan keluarga saya secara ekonomi. Tapi di dalam kredit union gerakan ini, tapi jika pengelolanya bermental sakit, hancur lembaga ini. Itu mungkin beliau masih ingat bahasa itu. Lalu saya bertanya kembali sebelum makan itu, waktu itu peserta masih ambil piring masing-masing. Lalu saya tanya, kira-kira saya dapat apa hari ini saya diundang hadir di sosialisasi ini?
Beliau belum jauh, saya langsung ngomong, bisa Pak saya bergabung kembali di CU? Jawaban beliau waktu itu hanya 2 kata, monggo Pak. Besok saya langsung masuk jadi anggota sama istri anak saya. Dan itu saya merasa bahwa dia menyelamatkan hidup saya. Beberapa hal yang saya sampaikan Bapak Ibu tergantung dari penilaian kita terhadap beliau. Dalam berorganisasi banyak hal yang kita temui. Kadang-kadang merasa kecewa, kadang-kadang ada rasa dongkol, kadang-kadang kita merasa tidak puas dengan orang yang kita hadapi setiap hari. Tapi figur seorang Tului untuk saya, walaupun dari segi usia dia lebih muda dari saya, tapi saya anggap dia sebagai guru untuk saya di dalam berjiru. Banyak hal positif yang saya dapat selama saya bergaul sama beliau. Saya merasa kedekatan itu sungguh luar biasa, sehingga pada saat anak saya pertama menikah, saya minta kesediaan beliau sama istrinya menjadi saksi anak saya. Pada saat dia memutuskan untuk memilih keluar dari GM sebagai GM, saya sempat bertanya sama beliau, boleh dicek sama beliau sendiri, Pak, apakah setelah Bapak keluar dari CU, hubungan persaudaraan kita, kekeluargaan kita bisa putus? Kami dua pernah beli tanah di Sungai Bawang. Saya bilang jangan dijual Pak. Mungkin dengan tanah itu hubungan kita dua tetap berlanjut. Jawaban beliau terhadap saya, sebelum kita dua beli tanah itu Pak, saya sudah terikat sama Bapak karena saya menjadi wali saksi anak nikah anaknya Bapak. Saya merasa agak sedih kepergian beliau dari CU. Harapan kita mudah-mudahan beliau tetap semangat, tetap maju. Jangan lupa dengan CU Pak, karena saya yakin kita hari ini berada di sini dengan posisi apapun itu karena CU yang bawa kita ke sini. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan mewakili rekan-rekan pengawas untuk menyampaikan berkata-kata, yang mau bilang berpatah-patah kata gitu ya. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus dan juga rekan-rekan pengawas, Bapak Ibu komite yang mewakili di tempat ini dan juga seluruh Bapak Ibu manajemen yang ada, mewakili sebiasa di gereja mewakili badan pengurus jemaat. Ya, mewakili rekan-rekan pengawas, tidak banyak sebenarnya yang bisa saya sampaikan selain yang pertama adalah terima kasih kami ucapkan untuk kebersamaan kita beberapa waktu ini, dan terlebih selamat dan juga semangat untuk terpilihnya. Yang pertama, GM baru kita Bapak Udis SE, selamat mengemban tugas barunya, kiranya semakin membawa CU ini lebih baik dan semakin berada di tempat yang lebih baik. Dan apa ya? Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agustinus Tului SH, MTH, ya Pak. Ya Bapak Agustinus Tului SHMH untuk kerja yang luar biasa sehingga membawa tim dan seluruh rekan-rekan yang ada di lembaga ini, juga lembaga kita bisa berada di posisi sampai pada saat ini. Ini prestasi yang luar biasa. Kiranya ini boleh menjadi momen di mana kita boleh mengingat bahwa kita ada di tempat ini karena ada orang-orang hebat di dalamnya. Tepuk tangan dong buat kita. Ya, selamat memulai panggilan barunya. Semoga kedepannya semakin sukses dan berhasil meraih cita-cita yang diimpikan atau diinginkan. Amin. Semoga ya. Ya. Sekali lagi mewakili rekan-rekan pengawas, kami mohon maaf jika dalam kebersamaan kita, baik candaan-candaan di kantor atau dimanapun ya Pak, kita anggap itu sebagai yang lalu telah berlalu, yang baru sudah datang ya. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Biarlah kita nanti ketemu, walaupun dimanapun kita ketemu, kita tetap sebagai satu tim atau sahabat atau tetap sebagai saudara ya. Kalau tidak di dalam Tuhan, di dalam CU begitu. Ya, ini yang bisa kami sampaikan.
Selamat dan sukses buat kita semua, terlebih untuk kedua orang yang luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mewakili teman-teman di manajer, baik dari yang belum ada di sini mungkin ataupun yang ada di tempat masing-masing. Selamat kepada Paudis yang sudah dipilih untuk menjadi pimpinan kita di manajemen. Harapannya semoga kita semua nanti mengikuti semua program kerja dan arahan yang beliau berikan kepada kita, walaupun usia beliau lebih muda dari kita. Itu harapan kita bersama. Kemudian ini yang paling berat nih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Agustinus Tului yang selama ini sudah membimbing kami, baik secara pribadi ya, secara pribadi telah membimbing, memberi arahan kepada kami supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Kemudian beliau juga memberi contoh-contoh yang baik untuk kami dalam bagaimana bekerja yang baik, kemudian bagaimana memimpin teman-teman itu dengan baik. Waktu beliau menjadi manajer pertama kali waktu bergabung di Samarinda, kami tidak merasa kenapa kok orang baru ya ditaruh di situ, sementara kami sama Bu Don tuh paling lama di situ. Kami tidak pernah merasa itu, kami merasa kami bersyukur mempunyai pemimpin yang baru. Jadi itulah motivasi kerja kami dulu sama Bu Don itu dalam bekerja. Mungkin kalau di tempat-tempat lain mereka akan merasa, loh kok orang baru ya memimpin kita di sini, sementara kita ini harusnya orang lama. Tapi kami tidak pernah merasa itu. Kami apapun arahan yang beliau berikan kepada kami itu kami selalu mengikuti, karena kami merasa itu yang terbaik untuk lembaga kita. Karena kami sudah merasa itu bertahun-tahun kami dengan Pak Udis sudah mengalami bagaimana kami harus dengan anggota itu seperti apa. Mungkin teman-teman yang baru juga belum merasakan itu, tapi kalau teman-teman yang baru merasakan sekarang mungkin dengan kredit lalai, tapi kami dengan kekurangan kas itu kami sudah merasakan itu bagaimana cara kami mengambil setoran dengan Pak Dokter setor Siparan, kemudian dalam sekejap juga uang itu sudah habis lagi dan kami bingung lagi, orang itu datang lagi itu rasanya berat. Kemudian beliau masuk sebagai manajer awalnya dengan teman-teman di manajemen, dengan berbagai macam konflik yang terjadi, dengan berbagai macam kepentingan masing-masing orang-orang, dan sampai saat ini yang memang tulus dengan CUDL itulah yang sampai hari ini ada di sini. Baik dengan Bapak Ibu dan segala macam. Dan sekali lagi untuk Bapak Agustinus Tului, terima kasih Pak atas semua yang telah Bapak berikan kepada kami. Mudah-mudahan dengan Pak GM yang baru kita bisa lagi untuk bekerja sama untuk mengembangkan CUDL ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Yang pertama-tama terima kasih waktu kesempatan yang terhormat Bapak Ibu pengurus, pengawas, manajemen, komite dan teman-teman semua. Saya nggak tahu memulai dari mana, sudah disampaikan, sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Tetapi yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, inilah bedanya kredit union dengan lembaga lain. Tadi itu sudah dijelaskan oleh Ibu Lia, kemudian teman-teman terdahulu, bahwa kita di sini tidak ada orang baru dan orang lama. Jadi saya juga teringat pada saat awal-awal saya masuk di kredit union, saya juga berterima kasih kepada Ibu Rita Tipung. Dari suaminya mengatakan masuk di CU. Singkat cerita saya masuk di CU, saya lihat bahwa di CU seperti inilah dia. Satu cita-cita saya, mungkin Ibu Rita Tipung dan Bapak Ibu yang lain pernah mendengar Imbas Apung. Kami dengan Pak Tului bukan kenal cuma di CU, tetapi di sebelumnya. Saya punya cita-cita bahwa anak-anak teman-teman Imbas Apung masuk semua di CU. Yang pertama masuk Pak Tului, kemudian ada
siapa Nopi, ada Melki, ada Pak Bona, ada Hema dulu yang saat ini sudah tidak ada lagi. Ada Tilung. Harapan saya masuk merangkul semua teman-teman yang ada di Basapu. Nah, dengan situasi seperti itu masuk di CU tentu merubah semua pola dan pikir saya secara pribadi. Nah, maka masuk di CU ini saya berharap bahwa pemimpin siapapun pemimpin di CU ini akan tetap melanjutkan, akan tetap memberikan sesuatu yang terbaik di sini. Makanya saya senang dengan Ibu Lia sampaikan. Sampai saat ini tidak ada sedikit pun di ujung pemikiran kita yang mengatakan kami tidak mau menerima orang baru yang menjadi pemimpin di CU. Siapapun dia, ketika dia punya kemampuan, ketika dia punya keahlian, ketika dia dipercaya dan ketika dia memiliki kapasitas, dialah yang orang yang berhak untuk memimpin CU ini. Nah, maka selamat untuk Pak Udis. Saya ingat juga Pak Udis ketika saya masuk di CU masih pakai seragam SMA. Tetapi itulah dilema, itulah maksudnya situasi kita di organisasi CUDL ini. Bahwa walaupun demikian Pak Udis tenang bahwa kita siap mendukung dan siap akan memberikan apa yang terbaik untuk kita miliki ini untuk lembaga ini. Untuk Pak Tului terima kasih. Kita bukan kenal di sini, tetapi sebelumnya sudah kenal baik, bahkan sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Saya kalau pulang gunung, saya tidak merasa lapar, saya tidak merasa takut, saya tidak merasa bahwa itulah kampung saya. Mamanya saya panggil mama, nenek saya panggil nenek. Maka saya ucapkan terima kasih. Mungkin di tatanan manajemen kantor pusat, saya yang paling agak nakal, agak tidak menurun dan lain sebagainya. Ya, saya mohon maaf atas kekurangan, atas segala hal yang kurang berkenan. Pak Tului baik tutur dan laku saya selama kita bergabung, selama kita bersama di dalam gerakan kredit beliau. Tentu banyak hal yang kekurangan itu, ambil yang baiknya, tinggal yang buruknya. Kami tetap mendoakan langkah-langkah Pak Tului yang akan direncanakan ke depan ini tetap berjalan, tetap sukses dan mendapatkan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih Pak Tului. Banyak hal yang saya dapat pelajari tanpa disadari, tanpa saya melihat contoh semua, baik dari perilaku, baik dari tutur dan sebagainya, banyak saya pelajari di sini. Jadi itu Bapak Ibu terima kasih kepada semua. Biarlah menjadi sejarah bagi kita bahwa hari ini tonggak awal Pak Udis bersama kita. Ini lucu sih. Terima kasih. Ini saya mewakili dari teman-teman di Selili. Ada sedikit bingkisan, mungkin nilainya tidak seberapa, tapi mudah-mudahan ketika Bapak melihat ini, kami juga gitu nanti Bapak ya, yang minimal ketika melihat ingat anak-anak yang nakal. Tapi kami juga berterima kasih atas bimbingan, atas arahan dari Bapak. Mungkin kami yang tadinya tidak tahu apa-apa, ini mungkin sedikit bertambah menjadi tahu apa-apa. Mungkin itu saja Bu, kami serahkan dari teman-teman. Langsung dipasang. Fotonya. Rahasia masih rahasia. Langsung pakai selama langsung pakai buat. Foto Pak. Iya. Terus terang ini teman satu angkatan dan dia pergi untuk meninggalkan saya sendiri, dan izinkan saya mengenakan ini biar Bapak tetap mengingat saya, dan ini pemberian dari istri saya.
pasang deh. Pasang. Kalau terlalu panjang apa tuh? Istrinya tidak percaya. Oh, terlalu panjang. Tingkat dia kayak orang besar. Pak foto dulu. Sampaikan ke semua. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Tului, Pak Simon Jaat yang sudah banyak buat CU kita bekerja siang malam. Ya. Saya yakin sekali apa yang sudah mereka kerjakan, yang mereka titipkan buat kita, kita tetap terus melanjutkan. Dengan situasi apapun kita tetap semangat, dan semoga apa yang menjadi harapan dari mereka untuk kita, terutama kepada GM yang baru, itu kita kerjasama seperti tim sepak bola. Kalau kita kompak, otomatis apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita harapkan itu akan tercapai. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian kepada kita semua yang di tempat ini, kita hanya bisa berdoa karena Tuhan mempunyai rencana. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari kedua saudara kita ini, Pak Tului dan Pak Simon, mungkin juga teman-teman kita yang lain, itu bisa tercapai dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih. Ujian terberat bagi kita adalah ketika kita menghadapi iman. Oleh karena itu, kalau kita mampu melewati ujian-ujian di dunia ini, saya yakin ujian yang paling berat sekalipun akan mampu kita hadapi pada saatnya nanti. Teman-teman, kesedihan saya bukan karena akan meninggalkan lembaga ini, tetapi saya sungguh terharu akan apa yang sudah dibuat oleh kawan-kawan. Di luar dugaan saya, teman-teman sudah menyiapkan ini. Saya sedikit pun tidak berpikir negatif tentang hal ini. Saya tahu kita semua menyadari konsekuensinya. Saya paham bahwa dengan saya keputusan untuk melanjutkan di dunia politik, itu berarti bahwa saya sudah harus siap untuk meninggalkan lembaga yang sudah sekian tahun membesarkan saya. Bukan cuma saya, tapi keluarga besar saya. Bukan hanya keluarga orang tua saya, tetapi anak-anak saya. Bahkan rumah tangga saya pun datangnya dari Kredit Union. Saya mampu sekolah, kuliah, bahkan anak saya pun semuanya dari Kredit Union. Namun langkah baru harus dimulai, itu malam hari ini secara formal dan secara resmi di hadapan kita sekalian, ya saya mohon pamit, ucap banyak, satu ucapan terima kasih atas seluruh curahan perhatian teman-teman, kerjasama yang baik yang telah terbangun selama ini. Terima kasih kepada pengurus yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Apapun yang sudah kita lalui bersama, jika ada hal yang kurang baik, mari kita lupakan, tutup dan kubur semua itu. Namun jika ada hal yang berkesan, hal yang baik, mari kita pelihara bersama, kita jawab, kita rawat, agar itu menjadi kenangan yang terindah yang suatu saat akan kita ingat dan kenang bersama. Teman-teman semuanya, para manajemen, saya mohon maaf juga, karena barangkali banyak hal yang terucap tanpa sadar dalam kebersamaan kita yang tentu mungkin melukai hati teman-teman. Yakinlah dari lubuk hati saya yang paling dalam tidak ada niatan untuk membuat sakit hati teman-teman. Tetapi mungkin itu adalah khilafan saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kekurangan. Oleh karena itu saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan saya. Itu untuk pribadi saya dan demikian juga dengan keluarga saya yang barangkali selama kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan bagi mereka. Bagi anak-anak saya, mereka belum tahu apa-apa. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bagi istri saya, jika ada hal-hal yang kurang berkenan juga yang pernah terlontar dari mulut mereka, yang pernah terucap dari mereka secara langsung, yang menyangkut perasaan teman-teman sekalian, mohon maaf untuk hal itu semuanya. Saya berterima kasih sekali lagi untuk kita semua, dan saya bersama Tua akan memulai langkah baru. Tentu saja komitmen kami tetaplah bersama Kredit Union. Saya tidak akan mengungkapkan secara detail di tempat ini, tapi satu gambaran yang ingin saya sampaikan. Tentu saja saya melangkah untuk dunia politik
dengan berbagai macam pertimbangan, bukan hanya untuk saya dan keluarga, tetapi ada sesuatu hal yang sudah 16 tahun saya perjuangkan selesaikan di lembaga ini, namun dengan cara yang biasa-biasa tidak mampu saya selesaikan. Boleh saja dianggap bahwa langkah saya ini adalah langkah yang sia-sia, tetapi saya punya keyakinan akan ada hasilnya pada ujungnya nanti. Saya mengambil langkah ini bukan hanya untuk saya, tetapi mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Tuhan mendapat kepercayaan dari banyak orang. Maka saya akan kembali untuk bersama-sama teman-teman lagi menuntaskan apa hal yang belum selesai, yang masih tersisa, yang masih belum selesai. Itu komitmen saya, dan saya akan berjuang. Mungkin selama ini kita berjuang bersama-sama, setelah ini mungkin saya akan berjuang dalam kesendirian. Kesendirian dalam arti paling-paling teman-teman hanya bisa mendoakan saya, tetapi dari segi unsur hal apa yang saya butuhkan mungkin teman-teman belum bisa terlibat secara langsung. Saya akan memulainya, dan saya sudah tahu cara melakukannya, dan saya sudah tahu pahit manis yang akan saya alami, dan saya sudah siap untuk segala konsekuensi itu. Teman-teman sekalian, sekali lagi mohon maaf, orang tua, Pak Alek, Pak Daniel Mengampang, ya mungkin saking dekatnya kita, kadang tidak ada batasan antara orang tua dan yang muda. Mungkin juga banyak terselip kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, yang tidak begitu pantas untuk diungkapkan kepada orang yang lebih tua, yang terlontar dari mulut saya secara pribadi maupun keluarga saya, mohon maaf. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih. Saya ada 3 pantun sebenarnya, tetapi apakah saya mampu untuk membacakannya? Saya terbiasa dengan suasana humor, tetapi kali ini saya sulit untuk memberikan rasa humor itu. Dan itu saya kira kekayaan saya yang saya miliki sebagai pembeda saya dari teman-teman yang lain. Kalau soal integritas saya tidak punya, soal kepintaran saya jauh di bawah teman-teman. Tetapi saya percaya bahwa ada karunia Tuhan dalam diri saya. Saya punya kemampuan, ada talenta lain yang saya miliki, sehingga mungkin itu dasar teman-teman pengurus memilih saya sebagai pimpinan kita. Terima kasih Ibu Lia, yang saya kira teman bukan saja di CU, Ibu Dona, bahkan dari SMP sudah menjadi kawan saya. Ibu Ita salah satu juga yang memperlakukan saya secara baik ketika awal pertama kali saya melangkahkan kaki dan menginjakkan kaki saya sebagai staf ICUDN. Saya ingat persis, sebagai orang baru tentu kita banyak kekurangan, tentu banyak hal, bahkan kita sering mencari aktivitas karena kita baru, kita nggak tahu apa yang kita buat. Saya harus ungkapkan pada malam hari ini secara jujur, yang membuat saya, yang membesarkan hati saya di Kirin Union pada awalnya, ini tidak pernah saya ungkapkan kepada siapapun. Kalau dengan Ibu Dona, Ibu Lia, mereka adalah kawan saya dari dulu. Ibu Dona bahkan dari SMP kami berkawan. Ibu Lia dari SMA kami berkawan. Begitu saya masuk, saya merasa ada suasana yang baru di tempat kerja baru. Saya memutuskan untuk masuk di CU Delestari ini pun dasar pertimbangannya sangat berat sekali. Saya semula bekerja di perusahaan batubara. Perusahaan kami pindah ke Sumatera dan kami sudah dibelikan tiket. Saya orang pertama, orang terakhir yang paling terakhir menyampaikan ketidaksiapan saya untuk berangkat. Bahkan saya dicas karena tiket sudah terlanjur dibelikan. Pertimbangan saya sederhana saja. Mungkin ketika itu kalau saya berangkat saya nggak tahu apakah saya seperti begini atau bahkan lebih daripada ini, atau mungkin bahkan lebih kurang.